Kejutan terjadi di kancah Super League musim 2025-2026. Semen Padang FC secara resmi melepas salah satu pemain asingnya, Filipe Chabi, pada Sabtu 22 November 2025. Filipe Chabi, pemain asal Portugal, tercatat telah tampil 9 kali bersama Semen Padang di Super League musim ini, dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Keputusan melepas Chabi diambil karena sang pemain dinilai tidak masuk dalam skema pelatih anyar Semen Padang, Dejan Anthony. Manajer Semen Padang, Mashkur Raul, menjelaskan bahwa Filipe Chabi akan segera kembali ke Portugal. Dirinya menambahkan, gelandang yang pernah memperkuat Sporting Lisbon itu telah mengucapkan salam perpisahan melalui akun Instagram pribadinya. Di mana hanya menyampaikan rasa terima kasih kepada Semen Padang tanpa keterangan tambahan. Bursa transfer baru musim kembali memunculkan kejutan. Klub kebanggaan masyarakat Yogyakarta PSIM Yogyakarta diberitakan tengah menyiapkan langkah besar
yang berpotensi mengguncang peta persaingan perebutan salah satu pemain bintang timnas Indonesia. PSIM disebut masuk dalam persaingan mendapatkan Ivar Jenner, gelandang timnas Indonesia yang selama ini lebih sering dikaitkan dengan Persija Jakarta. Kabar mengejutkan ini mencuat setelah akun media sosial sepak bola lokal @jogja.football mengunggah informasi mengenai ambisi Laskar Mataram untuk memperkuat lini tengah mereka dengan sosok gelandang berkualitas internasional. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa PSIM ingin membangun lini tengah impian, di mana Ivar Jenner diproyeksikan menjadi duet ideal bagi pemain bintang lain seperti Zepa Lente. Kabar tersebut sekaligus memperkuat rumor sebelumnya yang menyebut adanya dua klub Liga Super yang tengah memantau situasi kontrak Ivar Jenner di FC Utrecht. Kini dua klub tersebut diyakini adalah Persija Jakarta dan PSIM Yogyakarta. Persija sebelumnya digadang-gadang sebagai kandidat terkuat untuk membawa Ivar Jenner. Terlebih karena kebutuhan mereka akan gelandang serang, serta kedekatan Ivar dengan beberapa pemain Persija di timnas, seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat. Ivar Jenner sendiri masih terikat kontrak dengan FC Utrecht hingga 30 Juni 2026. Berdasarkan nilai pasar atau market value, sang pemain saat ini berada di kisaran 5,21 miliar rupiah. Di sisi lain, sumber-sumber internal yang dekat dengan situasi sang pemain menyebutkan bahwa Ivar mulai mempertimbangkan hengkang pada musim depan. Minimnya jam terbang di FC Utrecht membuat dirinya ingin mencari klub yang dapat memberikan peran lebih besar dan kesempatan tampil reguler. Bayangkara FC menjamu Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat 28 November 2025 sore, waktu Indonesia Barat. Laga berlangsung alot dan diwarnai duel-duel keras panjang pertandingan. Diketahui, babak pertama berakhir tanpa gol, sebelum kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-83. Tekanan bertubi-tubi Persebaya membuat lini belakang Bayangkara goyah dan memicu kemelut di depan gawang. Catur Pamungkas menerobos dari sisi kanan melewati dua pemain, lalu melepaskan bola pelan yang lolos dari jangkauan kiper. Putu Gede Juni Antara mencoba menyapu bola di garis gawang, namun justru membentur kiper Akil Safik dan berujung gol bunuh diri. Tertinggal, Bayangkara meningkatkan intensitas serangan di sisa waktu. Upaya mereka baru membuahkan hasil pada menit ke-98.
melalui situasi lemparan ke dalam. Bola kiriman Stepan Plazonca ditanduk Dendi Sulistiawan dan meluncur tanpa mampu dihentikan kiper Hernando Ari, mengubah skor menjadi 1-1. Hingga peluit akhir, skor imbang tetap bertahan. Dengan hasil ini, kedua tim masih saling tempel di papan klasemen. Bayangkara menempati peringkat ke-7 dengan 19 poin, sementara Persebaya berada di posisi ke-8 dengan 17 poin. Persija Jakarta meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta pada perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-97. Dalam laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 28 November malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini memperpanjang tren positif Macan Kemayoran menjadi 6 kemenangan beruntun. Diketahui pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Kedua tim tampil disiplin pada babak pertama sehingga skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persija meningkatkan intensitas serangan dan terus menekan lini belakang PSIM. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-77 ketika umpan Witan Sulaiman berhasil diselesaikan dengan baik oleh Maxwell Souza untuk membuka keunggulan 1-0. Tidak berhenti sampai di situ, Persija kembali menambah gol pada masa injury time. Kali ini Maxwell berperan sebagai kreator, memberikan umpan matang yang disambut Alano untuk mengubah skor menjadi 2-0. Hingga peluit akhir dibunyikan, keunggulan 2-0 tetap bertahan.
Kemenangan ini membuat Persija terus menempel Borneo FC yang masih berada di puncak klasemen.